Generasi perawi hadis. Mengenal 6 kitab hadis induk Al-Kutub As-Sittah dan para penghimpunnya. 1. Imam Al-Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. 2. Imam Muslim 206 sampai 261 Hijriah. 3. Imam Abu Daud 202 sampai 275 Hijriah. 4. Imam At-Tirmidzi 209 sampai 279 Hijriah. 5. Imam An-Nasai tahun 215 sampai 303 Hijriah. 6. Imam Ibnu Majah tahun 209 sampai 273 Hijriah. 1. Imam Al-Bukhari 194 sampai 256 Hijriah. Imam Al-Bukhari sering disebut sebagai Amir Al-Mu'minin atau penghulunya umat Islam dalam perkara hadis. Bahkan di kalangan para ahli hadis sendiri, beliau diakui sebagai imam atau penghimpun para ahli hadis dan maha guru dari segenap penghafal hadis di masanya. Imam Al-Bukhari mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barisbah Al-Jufi. Beliau dilahirkan pada hari Jumat pada tanggal 13 bulan Syawal tahun 190 Hijriah di Bukhara. Nama Al-Jufi merupakan sebutan nasab perwalian kakek buyutnya ketika masuk Islam di hadapan Al-Yaman Al-Yafi. Sementara ayah dari kakek buyutnya sendiri diketahui tetap memeluk agama Majusi hingga akhir hayatnya. Riwayat kakek Imam Al-Bukhari, Ibrahim, nampaknya hampir tidak tercatat, sedangkan ayahnya Ismail terkenal sangat alim dan juga berguru kepada beberapa ulama terkenal seperti Hamad bin Zaid dan Imam Malik bin Anas. Nama ayahandanya masuk dalam kitab At-Suqah karya Ibnu Hibban dan At-Takhrij Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari sendiri. Ketika ayahnya meninggal, beliau masih terbilang kecil, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya itu didapat dari harta peninggalan ayahnya. Sejak kecil, beliau senantiasa mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dari masa kecil beliau, kedua matanya pernah mendapat musibah, hingga ibundanya amat khawatir dan teramat sedih. Ibundanya tak henti-henti meminta kesembuhan kedua matanya. Hingga pada suatu malam, ibundanya memimpikan melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian berkata kepada ibundanya, "Sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu sebagaimana sedia kala, karena seringnya engkau berdoa." Ketika ibunda Imam Al-Bukhari bangun di pagi hari, yang mendapati penglihatan anaknya sudah kembali seperti sedia kala, kesedihannya pun berganti menjadi kegembiraan dan sukacita. Imam Al-Bukhari sudah menampakkan kecerdasannya luar biasa sejak kecil. Barangkali bakat bawaan yang didapat dari ayahnya. Selain sifat rendah hati, Imam Al-Bukhari kecil mempunyai kemampuan hafalan yang amat kuat dan otak yang encer. Di usia 10 tahun, beliau banyak belajar kepada ulama-ulama dan para imam hadis di negerinya. Dan pada usia 16 tahun, beliau sudah mampu hafal dan menguasai kitab karya Ibn Al-Mubarak, karya-karya Imam Waqi, juga cara berpikir kaum rasionalis Al-Rayi. Di usia 16 tahun pula, beliau melakukan perjalanan intelektual pertamanya ke luar Bukhara. Mula-mula, beliau pergi ke kota Mekah bersama ibu dan saudaranya, Ahmad, untuk menunaikan ibadah haji. Ketika itu, kota Mekah merupakan pusat keilmuan terpenting di daerah Hijaz. Sudah cukup menimba ilmu di Mekah, beliau tak lupa mengunjungi kota Madinah. Di dua kota inilah
sebagian karya-karya beliau dikarang. Tak cukup mengunjungi kota Mekah dan Madinah, beliau mengelana ke berbagai pusat-pusat intelektual dan menemui para mahaguru hadis di berbagai penjuru dunia Muslim di masanya. Dari perjalanan intelektualnya tercatat ia mengunjungi Syam, Syria, Mesir, 2 kali ke Jazirah, tak kurang dari 4 kali ke Basrah, tinggal di Hijaz selama 6 tahun. Juga melakukan perjalanan yang hampir tak terhitung berapa kali ke Kufah dan Baghdad. Juga menyinggahi daerah-daerah lain hanya untuk sekedar lewat atau menetap sebentar. Baghdad sendiri ketika itu merupakan pusat pemerintahan Islam dan tanah airnya para ulama terkenal. Di Baghdad pula ia berkali-kali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Selain memulung hadis dan ilmu, selama perjalanannya ke berbagai kota tersebut, beliau juga tak lupa mencatat dan membuat karya-karya di setiap malam dan kesempatan. Selama melakukan perjalanan intelektual, Imam Al-Bukhari banyak berguru kepada para ulama yang dapat dipercaya, amanah, dan punya kredibilitas tinggi. Sikoh. Beliau mengatakan, aku menulis dan meriwayatkan hadis dari 80.000 laki-laki yang kesemuanya adalah periwayat hadis. Aku tidak menulis dari ulama kecuali yang mengatakan bahwa iman adalah ucapan sekaligus perbuatan. Di antara guru-guru beliau yang termasuk ialah Ali ibn al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Baqi bin Ibrahim al-Bakhri, Muhammad bin Yusuf al-Bahkindi, Ibnu Rahawih, dan beberapa guru lain, di mana beliau meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya sejumlah 289 guru. Berbekal semua itu, beliau dianggap sebagai maestro hadis yang tanpa tanding. Kekuatan hafalan, kecerdasan, dan pengetahuannya mengenai rijal al-hadis serta kemahirannya akan ilal al-hadis amat mengagumkan. Beliau mampu menghafal sebanyak 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis tidak sahih. Suatu kisah menceritakan ketika beliau mengunjungi Baghdad, ulama-ulama Baghdad berkumpul hendak menguji pengetahuan beliau mengenai hadis. Para ulama hadis Baghdad mengajukan 100 hadis yang matan dan sanadnya sudah dibolak-balik dan ditukar satu sama lain. Ketika para ulama mengajukan hadis tersebut 10-10 kepada Imam Bukhari, beliau mengatakan tidak mengenal hadis seperti itu. Lebih dari itu, selanjutnya beliau mengoreksi dan memasangkan kembali sanad dan matan yang tepat dan benar hingga genap 100 hadis. Hingga sampai di antara ulama Baghdad mengatakan, alangkah menakjubkan apa yang beliau lakukan. Namun, yang paling menakjubkan dari itu ialah ia hanya butuh sekali saja kesempatan mendengarkan untuk mengetahui bahwa hadis itu sudah dibolak-balik dan memang keliru susunannya. Imam Al-Bukhari juga mempunyai banyak murid yang tak terhitung jumlahnya, terbilang tak kurang dari 90.000 murid. Sebagian muridnya yang termasuk diantaranya Muslim bin Al-Hajjaj, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Abi Daud, Muhammad bin Al-Firabri, Muhammad bin Miqal An-Nasafi, Muhammad bin Syahkir An-Nasawi, Mansur Ibnu Muhammad Al-Bazdawi. Ketika di dunia muslim terjadi fitnah besar, mihnah dalam persoalan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, yang turut menyeret Imam Ahmad bin Hanbal masuk penjara dan mendapati siksaan dari aparatur kekuasaan pemerintah berkuasa. Imam Bukhari jatuh sakit mendengarnya. Sempat pula menolak menghadiri undangan pemerintah untuk menjelaskan persoalan yang sama. Apalagi warga Samarkand memintanya untuk singgah, namun baru sampai di daerah Hartang, kurang lebih 2 mil dari Samarkand, beliau wafat. Saat itu
beliau berumur 62 tahun kurang 13 hari, tepatnya pada tahun 256 Hijriah, dikala kaum muslim tengah merayakan hari raya Idul Fitri. Di waktu sekaratnya, beliau berpesan agar dikafankan dengan 3 helai kain tanpa pakaian kebesaran, gamis dan imamah. Imam Bukhari melahirkan banyak sekali karya, namun yang paling masyhur ialah Al-Jami' Al-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tariq Al-Saqir, At-Tariq Al-Awsah, At-Tariq Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Rafu Al-Yaqadain, As-Sahlat, Birru Al-Walidain, Kitab As-Syirabah Al-Qiraatu, Kafa Al-Imam, Kitab Ad-Du'afa, Usamai As-Sahabah, dan Kitab Al-Quna, Al-Jami' Al-Sahih Al-Bukhari. Dari banyak karyanya itu, yang paling mendapat perhatian sepanjang zaman ialah Al-Jami' Al-Sahih. Para ulama hadis sebelum Imam Bukhari belum ada yang pernah menyusun kitab hadis dengan menghimpun hadis-hadis yang sahih saja. Kitab-kitab sahih yang dikarang sebelumnya mencampur berbagai kualitas hadis, baik sahih, hasan, dhaif dalam satu himpunan kitab hadis, dan menyerahkan sepenuhnya kepada para pembaca dan pengkritik hadis untuk menentukan kualitas hadis-hadis yang terkandung. Atas dasar inilah Imam Al-Bukhari merasa perlu untuk menyusun sebuah kitab hadis yang hanya memuat hadis-hadis yang sahih saja, yang dinamainya Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Muntakhsar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Dalam menyusun himpunan hadis sahihnya itu, beliau amat mengutamakan kehati-hatian dan kecermatan, sampai-sampai beliau sholat 2 rakaat terlebih dahulu setiap kali meneliti satu hadis, sehingga beliau yakin bahwa hadis yang tengah diteliti itu benar-benar mempunyai kualitas sahih. Dari sejumlah 600.000 hadis yang ditelitinya, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya sebanyak 7.397 hadis dengan pengulangan di sana-sini, namun minus hadis yang masuk kategori mu'allaq, muttabi, dan mauquf yang beliau masukkan dalam himpunan Al-Jami' Al-Sahihnya. Jika tanpa pengulangan, jumlah hadis dengan matan yang bersambung berjumlah sebanyak 2.602 hadis. Jika dihitung secara keseluruhan, Al-Jami' Al-Sahih memuat 159 hadis berkategori mu'allaq, 7.397 hadis berkategori sahih dengan pengulangan di sana-sini, 1.341 hadis berkategori ta'liq yang terkenal sebagai ta'liq Al-Bukhari, dan 344 hadis dengan kategori muttabi, sehingga keseluruhannya berjumlah 9.072 hadis. Lepas dari itu, jika diperhatikan secara seksama betapa Imam Al-Bukhari begitu ketat dan serius dalam mempersiapkan kitab hadis sahihnya itu, sebab dengan begitu beliau tak kurang menyisihkan 590.000 hadis yang pernah ditelitinya. Al-Jami' Al-Sahih sendiri disusun berdasarkan pembagian kitab dan bab. Kitab dan bab pertama diberi judul Badu Al-Wahyi, tema yang dianggap merupakan dasar dari semua syariat Islam. Selanjutnya kitab Al-Iman, kitab Al-Jim, kitab Al-Tahharah, kitab As-Salat, kitab Az-Zakat, dan seterusnya. Secara keseluruhan terdapat 97 kitab yang mencakup 3.450 bab. Jumlah hadis yang masing-masing bab amat beragam. Ada banyak sekali memuat hadis, namun ada juga bab yang hanya memuat satu hadis. Pada masing-masing bab ada yang disisipkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan ada juga yang tidak. Banyak hadis sebagainya adalah secara utuh diulang-ulang pada beberapa kitab dan bab, bahkan kadang dalam bentuk ringkasannya saja.
Hal itu dilakukan karena menyesuaikan hukum yang terkandung di dalamnya. Mengomentari karya Imam Bukhari ini, Az-Zahabi mengatakan Al-Jami' Al-Sahih adalah kitab yang paling agung, yang paling afdal setelah Al-Quran. Kriteria kesahihan hadis ala Imam Al-Bukhari. Para ulama hadis menetapkan beberapa kriteria hingga sejauh mana suatu hadis dikatakan punya kualitas sahih, yakni perawinya harus seorang muslim, berakal, jujur, tidak mudallis, di mana seseorang memberikan hadis dari orang sejamannya seolah ia mendengarnya secara langsung, padahal ia tidak meriwayatkannya darinya secara langsung dari orang yang sejaman itu. Tidak muhtalid, orang yang banyak melakukan kekeliruan disengaja atau tidak karena faktor usia atau cacat yang disandangnya. Adil, dikenal takwa dan menjaga kesucian dirinya. Labid, kuat hafalan dan tulisan. Emosi dan pemikirannya jernih, sedikit sekali melakukan kekeliruan dan mempunyai akidah yang benar. Jika ditanyakan apakah Imam Al-Bukhari menetapkan kesemua kriteria di atas dengan baik, jawabannya ialah tentu saja beliau menetapkan kriteria di atas, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beliau sesungguhnya melampaui imajinasi para ulama hadis lainnya dalam menyeleksi hadis. Imam Bukhari memang tidak pernah secara implisit menyebut kriteria hadis sahih yang diterapkannya dalam Al-Jami' Al-Sahih. Namun begitu kriteria kesahihan yang dianutnya dapat diketahui dari penilaian para ulama dan kritikus hadis sesudahnya. Dari situ diketahui bahwa Imam Al-Bukhari tidak saja menerapkan kriteria bagi hadis sahih sebagaimana dikehendaki para ulama hadis. Lebih dari itu, beliau menyeleksi dan hanya mengambil hadis dari para periwayat yang mempunyai derajat paling tinggi dalam semua kategori penilaian bagi periwayat hadis sahih. Misalnya saja, ada riwayat dari Imam Al-Zuhri, maka beliau akan mengambil riwayat dari tingkat pertama, Sahabat Al-Ula, murid Imam Al-Zuhri yang dalam beberapa segi paling unggul, baik dari segi keadilannya adil, kekuatan hafalannya al-da'bu al-tam, keteguhan keyakinan dan kepercayaannya al-itqan wal al-amanah, serta lamanya bergaul dengan Imam Al-Zuhri, baik ketika menetap maupun ketika dalam lawatan ke tempat-tempat lain atau musafir. Perlu diketahui, murid-murid Imam Al-Zuhri terbagi kepada 5 tingkatan. Tingkat pertama, Tabaqat Al-Ula, ialah murid-murid Imam Al-Zuhri yang punya keunggulan sebagaimana tersebut di atas, seperti Imam Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah. Dari tingkat inilah Imam Bukhari banyak meriwayatkan hadis. Tingkat kedua, Tabaqat Al-Tsaniyah, ialah murid yang punya kriteria kredibilitas sebagaimana tingkat pertama, kecuali pergaulannya dengan Imam Al-Zuhri yang hanya terbilang sebentar, baik ketika menetap maupun musafir, seperti Al-Auza'i dan Al-Laits ibn Sa'ad. Dari tingkat ini, Imam Bukhari hanya mengambil sedikit saja riwayat. Sebaliknya, Imam Muslim banyak meriwayatkan dari tingkatan ini. Di depan pembahasan ini akan lebih terperinci. Tingkatan ketiga, Sahabat Al-Salid, ialah mereka yang tidak memenuhi kriteria kredibilitas dan kriteria apapun sebagaimana pada tingkatan kedua, seperti Ja'far bin Barqan dan Zam'ah bin Sahli, di mana Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadis pun di periwayatan di tingkat ini, kecuali untuk keperluan dijadikan sebagai mutabi dan syahwahid hadis. Tingkatan keempat dan kelima telah bakat al-Rabi'ah wa al-Khamisah. Dari murid-murid Imam Al-Zuhri adalah orang-orang yang dikenal dhaif dan rendah kualitasnya,
baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim tidak meriwayatkan dari orang-orang yang berada pada tingkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.